Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah. illallah. Jadi seorang mualaf memang bukan suatu yang mudah untuk dijalani, begitupun dengan kisah Dr. Gigi Karisagrani. Dirinya tegas menyebutkan ajaran Islam bisa diterima di akal tapi juga masuk di hati sehingga terasa seimbang. Lantas apa alasan Karisa menyampaikan hal itu? Karisa orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi COVID-19. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya memang bisa datang kapan saja dan dalam kondisi apapun, termasuk di situasi yang tidak disangka-sangka seperti dialami Dr. Karisagrani. Dr. Karisagrani memutuskan menjadi mualaf ketika pandemi COVID-19 baru melanda dunia, termasuk di Indonesia. Ia menuturkan bahwa awal pertama kali tertarik pada ajaran agama Islam saat sedang melintas di masjid dan melihat seorang muslimah lengkap mengenakan nikab. Awal pandemi, Maret 2020, itu baru digalakkan protokol kesehatan. Suatu hari saya ada rapat di balai kota, lewatin masjid, lalu lihat ada muslimah pakai nikab. Biasanya lihat yang begitu agak sebelah mata. Tapi hari itu saya lihat kemuliaan wanita itu, jadi mikir hari-hari ini bukankah kita lagi dibuat seperti dia, pakai masker, jaga wudhu, tidak jabat tangan, kata Dr. Karisa. Berawal dari pertemuan sederhana itulah, ia mengaku pikiran dan hatinya menjadi terbuka. Kemudian Dr. Karisa mulai mencoba belajar tentang ajaran agama Islam dari sisi lahiriah. Hari itu saya kayak terbuka, tapi dari situ belum masuk ke ajaran Islam. Cari tahu dari sisi lahiriahnya saja, contohnya cari manfaat gerakan sholat, wudhu itu bersihin apa, manfaat puasa Senin Kamis ya istilahnya dari sisi medisnya lah. Dari situ awal tertariknya, lanjut dia. Selama 2 pekan belajar dan mencari tahu sendiri tentang ajaran Islam, Dr. Karisa kemudian menyadari bahwa menurutnya Islam adalah agama yang mengajarkan banyak kebaikan. Di saat yang bersamaan, ajaran Islam bisa diterima di akal tapi juga masuk di hati, sehingga terasa seimbang. Sampai akhirnya Dr. Karisa disarankan oleh salah seorang teman untuk bertanya-tanya dan belajar di Mualaf Center. Menariknya saat di perjalanan menuju lokasi, Dr. Karisa berdoa jika memang belajar agama Islam adalah hal yang salah membuat dirinya durhaka kepada orang tua dan Tuhan, ia ikhlas untuk dicabut nyawanya saat itu juga. Sebelum jalan ke sana tuh doa kalau memang ini saya jadinya durhaka ke orang tua dan mengkhianati Tuhan, nggak apa-apa diambil nyawanya sekarang dan jangan sampai ke tujuan. Kemudian Dr. Karisa memutuskan untuk membaca 2 kalimat syahadat, dibimbing di Mualaf Center Jakarta Barat, pungkasnya. Namun setelah mualaf, jalan sang dokter belum sepenuhnya mulus. Ia masih harus sembunyi-sembunyi dari suaminya untuk melaksanakan sholat. Hingga pada akhirnya semua terbongkar. Suami Dr. Karisa marah besar. Ia dianiaya, dipukul, bahkan sempat diancam ingin dibunuh. Rambut saya dijambak, ditarik ke kamar, kepala saya dijeduk-jedugin ke tembok, cerita Dr. Karisa. Akhirnya ia jujur kepada seluruh keluarganya bahwa sudah menjadi mualaf. Perlahan lingkungannya pun menerimanya, dan Dr. Karisa dapat menjalankan sholat dan ibadah lainnya dengan tenang. Kemudian memutuskan berpisah dengan suaminya karena sudah tidak seiman. Hanya sekianlah pembahasan dari channel Cahaya Al-Hikmah. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng agar tidak terlewat video-video terbaru lainnya. Wassalam.